Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan usulan ketua DKM dan sertanya para hadirin. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin, ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat hadir spektakuler itu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja kita lanjutkan talim kita yang mana menurut schedule kita sampai bab adabul ma'arraf. Jadi begini Pak ceritanya, ini bab paling sulit, ya, paling sulit karena ini bab masalah etika. Etika kita sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ada qala al-musannifu rahimahullah taala. Adapun adab yang pertama itraqur ra'si. Apa? Dingklu. Ini kan sulit Pak. Kalau orang nggak betul-betul merasakan keagungan Tuhan itu nggak bisa. Ini nggak bisa dibuat-buat. Karena dingklu itu susah. Tahu dingklu nggak? Dingklu. Jadi begini Pak. Yang saya tahu orang zaman sekarang itu Kiai Asrori Surabaya. Ini gini tok, ini tiap benarnya gini tok. Iya dingklu. Bukan saraf kecepit, bukan. Kalau saraf kecepit itu kan dingklunya terpaksa. Gelem gak gelem kudu gelem. Ini dingklu karena merasakan keadoman. Apa itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lah itu konon dikisahkan Nabi Adam ketika turun ke bumi. Itu Nabi Daud juga dikisahkan. Itu dingkluk sampai puluhan tahun Pak. Kagak berani ngangkat kepala, isin, merasa malu sama kalau kita kan gak merasa malu Pak. Kita kan orang modern, ya, gak pernah merasa malu, biasa-biasa aja. Walaupun dosanya seabrek-abrek juga merasa malu. Itu masalahnya. Nah, ini gak bisa dibuat-buat. Ini kan dari hati yang paling tulus, hati yang paling dalam, gak bisa dibuat-buat. Mau dingkluk-dingklukan, kalau mau dingkluk-dingklukan, tahu dingkluk-dingklukan, mendingklukkan diri, mungkin jaga image, biar dikatakan orang sufi, biar dikatakan wali, biar dikatakan apa, sisa-sisa orang kuno. Loro kabeh Pak, pegel kabeh Pak, tahu pegel kabeh? Ya sakit semua, dikit-dikit remason. Kenapa? Ya bukan asli kok, dibuat-buat. Makanya di kitab-kitab itu diungkapkan macam-macam jenis riya. Di antaranya yaitu tadi setting kayak orang sepuh. Tahu setting orang sepuh? Ya belum sepuh dengan gayanya. Wong masuk begitu. Saya pribadi nih Pak. Disunahkan kalau umur 40 tahun kan megang tungkat. Emang sunnah itu. Saya ada yang ngasih, saya megang tungkat. Ibu saya tahu, malah dimarahi Pak. Malah dimarahi Pak. Umi kamu 60 tahun masih jalan biasa kok kamu mau megang tungkat, kok kayak simbah gitu. Mbah Joyo Betem. Itu masalahnya. Jadi gak bisa dibuat-buat ini masalah. Memang betul-betul merasakan keagungan. Ya, jadi merasa. Wah, keduanya Ghadul Taraf ya sama, menjaga pandangan. Ini sulit Pak. Kalau gak dari hati yang paling dalam orang iso. Makanya diceritakan Imam Ali Zainal Abidin rahimahullah. Bapak kalau baca buku Syiar
Hayatus Tabi'in, cuplikan biografi orang-orang tabi'in, di antaranya Imam Ali Zainal Abidin rahimahullah. Itu kalau wudhu nguning mukanya, wudhunya nguning dan gemeteran, sehingga ditanya, loh ada apa ini? Kok setiap wudhu kamu kok wajahnya menguning dan bergetaran? Kamu tahu nggak menghadap siapa saya? Loh gitu Pak. Kalau sekelas kita loh orang eling yang dihadapi ataupun sudah Pak, sudah sop-sopu lah, kagak eling, tau kagak eling? Ya kagak ingat udah. Kalau orang dulu itu dari kebesaran dia nggak bisa dibuat-buat. Ini rahasia Pak, rahasia. Karena mereka itu merasakan kehadirannya. Mereka itu makomnya makom ihsan. Karena ada Islam, ada iman, Islam dan ihsan. Apa itu ihsan? Hadis Jibril kan begitu. Anta budahu fakana kataro. Kamu menyembahnya sangat kamu melihat. Karena begitu. Dan kalau kamu gak bisa melihat, kamu merasa dilihat. Ini Pak, kalau dalam kajian kitab sufi Pak, yang ini rahasia. Kenapa kok rahasia? Yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita terhijab. Kok bisa kita tidak lihat loh Pak? Kok bisa kita tidak musyahadah? Padahal di semesta ini nggak ada lagi kecuali dia. Lah kan nggak ada, ini terhijab. Ini saking agungnya Allah Ta'ala, bisa makhluk ini terhijab, tidak bisa menerima, tidak bisa merasakan keagungannya. Padahal di semesta ini tiada lagi, ya cuma dia. Huwa dia gak ada lagi. Jadi maknanya la ilaha illallah itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi la wujuda illallah, gak ada wujud hakiki loh ya. Kalau kita ini wujud majazi doang, karena wujudnya kita itu billah, karena dipasok. Makanya orang mati itu mengatakan menghembuskan napas terakhir. Loh kenapa? Karena setelah itu nggak menghembus lagi Pak. Kan nggak ada orang mati menghembus. Hanya kejadian digabus. Gabus. Itu orang mati ketika diturunkan tuh Pak. Mau diturunkan, sudah diturunkan ini kan tiang lahat, sudah ada beberapa orang yang nampanin orang mati gitu Pak. Sehingga wah gimana nih? Atop ya. Diangkat lagi. Ada yang spekulasi, oh ini sebelum mati banyak minum Sprite gitu. Nah masuk angin gimana? Lah itu diangkat lagi karena kesro keadaan terjadi keributan di muka bumi ini. Akhirnya diturunkan lagi Pak ke Suwen. Mestinya dipanggil dokter tuh untuk membuktikan mati atau enggak ini. Kenapa? Karena kalau enggak mati, itu ritual-ritual sebelumnya mandikan, menyolatkan itu batal semua loh. Wong urip masalahnya. Itu masalahnya. Batal semua. Cuma orang gabut mungkin enggak sabar. Ya udah. Tenggelamin aja udah. Jadi bisa jadi matinya karena apa? Mata dikekep di dalam tanah. Itu ceritanya begitu. Jadi termasuk ini terakhir. Ini sudah pada capek kan Pak? Tadi malam ada acara katanya ya. Ini ada capek, makanya saya nggak banyak-banyak itu makanya. Oh nggak ada acara juga banyak, apalagi ada acara. Jadi kesimpulannya tadi termasuk kekuasaan Allah Taala bisa makhluk ini terhijab padahal tiada sesuatu yang ada yang wujud kecuali dia. Atau alasan kedua, lisiddati qurbih, karena dekatnya Allah Taala dengan kita. Kalau kita lupa ini Pak, ini ibaratnya buku nih, kitab nih. Kitab ini kalau dari jauh bisa dilihat, tapi kalau ditempelin di mata, lo kagak bisa lihat. Kenapa aku gak bisa lihat? Saking dekatnya. Makanya dikatakan di Quran, bal huwa aqrab ilaihi min hablil warid, lebih dekat kepada hambanya sebagaimana lebih dekat daripada urat leher. Bagaimana kesimpulannya? Karena tanya sudah datang. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.